Apalagi saya selalu menyampaikan Brutus-Brutus di istana, Brutus-Brutus sekeliling Jokowi. Ya saya sebagai pendukung beliau, saya menjadi anjing penjaganya lah, gitu loh. Periode keduanya ini presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya daripada menteri bekerja untuk presidennya. Nah ini yang saya sedikit miris. Emang siapa sih? Spill dong. Atau minta proyek. Kepentingan saya pure menjaga presiden yang saya dukung. Udah nggak lebih dari itu. Gini, ini kalau bicara tentang sosok Anies. Anies dalam hal ini menurut pandangan saya, walaupun dia ada cacat sejarah lah ya, yang menurut pandangan saya, mungkin waktu itu kebutuhan politik cacat beliau. Sejarah. Kalau 2019 lalu salah satu pihak relawan lah saya bilang yang benar-benar support banget Presiden Joko Widodo sampai sekarang, ini dia nih, yaitu relawan Jokowi Mania. Nah, kenapa begitu? Karena memang dari gerakan relawan inilah akhirnya Joko Widodo bisa menjadi presiden dari 2019 hingga 2024. Pertanyaannya adalah kalau Jokowi udah nggak memimpin, nih Jokowi Mania ini kemana nih? Nah, saya sapa dulu teman-teman semuanya. Halo teman-teman netizen, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Yasir Nene Ama di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas. Harus tuntas karena kalau setengah-setengah nanti persepsinya juga akan nggak nyambung. Nah, seperti opening saya tadi bahwa berbicara soal relawan Jokowi Mania. Kalau nggak afdol, yang kalau kita undang bukan yang punyanya, yang ketuanya. Kita sapa Bang Immanuel Ebenezer. Siap, Mas. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke. Kok lemes banget? Harus semangat, Bos. Semangat. Oke, mantap. Bang Noel ya? Aku nyapanya Bang Noel nih. Ketua Jokowi Mania nih. Luar biasa nih. Kalau kita lihat pergerakannya di 2019 luar biasa. Nggak wajar lah saya bilang kalau punya andil besar terhadap kemenangan Joko Widodo ya. Ya, berkontribusi. Nah, ini banyak yang bertanya juga nih. 2024 kan Jokowi udah nggak memimpin lagi. Secara konstitusi kan juga cuma 2 periode gitu. Joman Jokowi Mania bubar atau gimana nih? Ini sedikit saya menjelaskan bahwa Jokowi Mania ini kan relawan Jokowi dari 2014 ya sampai 2019. Lanjut lagi. Kemudian orang bertanya, Joman ini kemana? Ya secara konstitusi memang Jokowi 2024 itu berakhir kekuasaannya. Tapi yang tidak berakhir kan cita-citanya Jokowi. Soal Indonesia sentris, kemudian pembangunan-pembangunan yang lain. Pokoknya cita-cita yang nawacita itu tidak akan pernah berakhir. Nah yang kita kawal kan, Joman dari awal punya komitmen bahwa saya sudah sampaikan ke Presiden, Pak, saya bukan orang yang punya karakter menjaga kekuasaan. Saya ketemu Bapak karena ada kesamaan sebuah cita-cita, Pak. Apa itu, Mas? Ya Indonesia sentris. Indonesia sentris itu diimplementasikan dengan ini namanya tol laut, pembangunan di mana-mana. Pembangunan ini kan sebenarnya manifest dari sebuah akses kesejahteraan yang selama ini dibatasi kan. Makanya Presiden coba membuka namanya gagasan tol laut, di mana-mana dibangun infrastruktur bandara, kemudian pelabuhan dan semua, artinya semua akses ekonomi itu mudah sekali bergerak. Nah itu pertimbangannya itu, dan itu menurut saya terobosan yang luar biasa yang puluhan tahun kita tidak rasakan, apalagi Bung Nene Ema ini kan NTT, khususnya Indonesia Timur sangat merasakan. Banget. Nah, karena daerah saya kan daerah Larantuka kan daerah pesisir kan, dan berasa banget tuh. Coba ditanya ke kawan-kawan di Indonesia Timur khususnya, mereka bangga sekali. Kenapa? Pembangunan itu, akses kesejahteraan ini, bahasa saya akses kesejahteraan ini benar-benar mereka bisa rasakan. Yang nggak pernah mereka rasakan lah. Kalau kita ngomong tol laut kan bahasa rakyat di dalam tol kok ada laut kan, jangan pakai bahasa akses kesejahteraan lah. Betul. Gitu. Makanya kita nggak bisa menemukan lagi presiden kayak Pak Jokowi yang punya komitmen. Karena kan beliau ini karakternya tipikalnya seperti workaholic lah ya, pekerja banget. Kalau nggak kerja tuh kayak jangan-jangan Pak Jokowi bisa gimana gitu ya kan? Gitu-gitulah. Nah, beliau hari ini kita lihat walaupun dengan guncangan yang begitu banyak fitnah, atas kemudian tuduhan-tuduhan keji di pemerintahannya begitu masif lah ya di bawah, tapi beliau tetap fokus dengan
kerja-kerja besarnya. Nah, Berarti memang inilah pemimpin yang baik. Berarti yang digarisbawahi bahwa mendukung Jokowi karena memang memiliki pemikiran yang sama, visi yang untuk memajukan Indonesia ya. Itu. Berarti tidak akan bubar dong. Kalau Jokowi manianya mungkin akan bubar, tapi kan yang zaman jaringan organisasi masyarakat Nusantara tidak, karena dia kan ormas rebranding ya. Nah, iya. Apa tadi Bang? Boleh diulang? Jaringan organisasi masyarakat Nusantara dengan tujuan adalah mengawal keberlanjutan apa yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Persis sekali. Karena kita nggak mau nanti 2024 ke depan kita mendapatkan pemimpin yang tidak bisa bekerja. Pemimpin yang tidak bisa bekerja, siapa itu? Ya. Kedua, kita nggak mau juga pemimpin hanya cuman nge-branding citra yang dia. Kalau Jokowi gini, Jokowi itu mendapatkan citra karena hasil kerja. Yang saya khawatirkan orang menciptakan citranya tapi karena tidak ada hasil kerja. Bentar Bang, memaksakan. Emang ada ya? Saya nggak mau menyebutkan. Saya cuma nanya, emang ada? Ya, semoga nggak ada. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada nih teman-teman. Jangan sampai nanti ada para citra tapi nggak kerja gitu ya? Tidak kerja. Gitu. Jadi nge-branding terus nge-branding kitanya. Kalau Jokowi kan outputnya mendapatkan citra itu karena kerja. Gitu. Outputnya ya, citra itu output dari sebuah hasil. Nah, yang saya khawatirkan orang yang belum ada hasil kerja mencitrakan. Makanya ada istilah pencitraan. Ya, pencitraan itu ya sebenarnya wajar dalam dunia politik. Nah, yang tidak wajar itu kalau seandainya pencitraan itu dipaksakan karena tidak ada outputnya, output kerjanya. Kan kita mau kayak rakyat pengen hari apa dengan sekarang ya, industri digital begini, orang nggak bisa berbohong. Betul. Gitu jadi loh. kayak mau pencitraan kayak gimana pun, masyarakat tuh udah aware. Jadi please aja lah, jangan terlalu banyak pencitraan tapi nggak ada kerjanya, gitu kan. Betul. Berarti kalau seandainya hanya mendukung cita-cita, nawacita dan juga program kerja yang telah disusun Presiden Joko Widodo, secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa tidak ada namanya 3 periode ya? Yang itu yang pasti. Karena kita gini, kalau seandainya 3 periode ini tetap ada, yang saya khawatirkan bukan soal Jokowinya, demokrasi kita akan menjadi mundur. Pertama itu, kedua, kita mengkhianati komitmen yang sudah kita sepakati melalui konstitusi, yaitu apa? Soal pembatasan kekuasaan eksekutif, yaitu 2 periode. Nah, ketiga, saya juga mengkhianati apa yang pernah saya perjuangkan di 98, yaitu apa? Membatasi juga kekuasaan eksekutif, gitu. Dan itu kan kesepakatan-kesepakatan yang sebetulnya lebih apa ya? Lebih pada mendorong jangan siapapun pemimpin punya komitmen untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan kekuasaan. Karena gini, kekuasaan itu bahaya kalau seandainya tidak dibatasi. Dan bahayanya lagi ketika kekuasaan tanpa kontrol, penguasanya akan menjadi monster untuk rakyatnya. Dan kita tidak mau. Betul. Gitu. Nah, emang gak enak sih teman-teman netizen namanya dikhianati ya. Dikhianati sama orang yang kita sayang, apa orang yang kita cintai aja tuh sakit banget. Apalagi ini sudah diomongkan terus dikhianati. Aduh, jangan sampai ya. Jangan sampai ya Bang ya. Dan ini tetap komitmen ya. Iya. Kita komitmen tidak ada 3 periode. Ya, pertama sudah pasti lah kita menolak, karena saya orang yang pertama melakukan penolakan itu terhadap 3 periode. Dan saya sampaikan ke Presiden, Pak Presiden jangan. Bukannya kenapa? Kita tidak tahu di sekeliling Bapak ini siapa, Pak. Apalagi saya selalu menyampaikan Brutus-Brutus di istana, Brutus-Brutus sekeliling Jokowi. Ya, saya sebagai pendukung beliau, saya menjadi anjing penjaganya lah, gitu loh. Saya anjing penjaga Presiden nggak masalah. Walaupun ya ada sikap-sikap saya yang bertentangan dengan sekelilingnya. Banyak sekali kan sikap-sikap saya yang membuat mereka sedikit tidak nyaman lah. Saya tahu sekali tidak nyaman. Banyak sekali contohnya misalnya soal PCR, kemudian vaksin, kemudian mafia pupuk, kemudian selain mafia pupuk juga apalagi waktu itu minyak goreng yang saya coba lawan kebijakan-kebijakan salah itu. Saya kasihan Presiden kita ini disandra dengan hal-hal yang kecil. Waktu itu juga saya kritik. Sebetulnya menteri itu mengurangi beban Presiden, bukan menambah kerja. Tapi kita lihat hari ini
periode keduanya ini presiden lebih banyak bekerja untuk menterinya daripada menteri bekerja untuk presidennya. Nah ini yang saya sedikit miris. Emang siapa sih, spill dong? Ini kita bisa lihat. Misalnya misalnya Pratikno bicara tentang Omnibus Law, dia bilang salah ketik, itu kan tidak pantas. Dia seorang rektor, seorang akademisi, dia pejabat negara. Kok bisa salah dia ketik gitu seknek. ya? Gampang sekali, mudah sekali menyampaikan salah ketik, itu kan tidak pantas. Kedua, dia juga waktu itu yang Bipang, babi panggang ya kan. Besok Idul Fitri, presiden disodorkan membaca soal imbauan untuk nanti bisa mesen Bipang. Nah, Bipang itu kan babi panggang, masa umat Islam disuruh belanja Bipang gitu kan kacau. Ini kayak gini-gini, jangan. Jadi saya ngeliatnya orang-orang ini kok jadi ngerusak presiden gitu loh. Ketiga juga persoalan rektor UI yang diangkat menjadi komisaris. Ya, dan itu kan nggak pantas. Jangan mencederai kampus yang merdeka dari kekuasaan, ini kan harus kita jaga. Ini sodor-sodorkan, dikasih jabatan nah, gitu ya. Itu nggak. Saya kira pergolakan. Jangan sampai empati publik. Kan dari ekspektasi publik ke presiden kan luar biasa ya, harapan itu semua. Ini dirusak dengan perilaku orang-orang yang sekelilingnya. Itu kedua lagi persoalan PCR. PCR juga kacau PCR ini, yang main kan sudah tahu lah ya, kita tahu sekali siapa pejabat-pejabat. Dulu saya kritik, saya sampai gugat inmennya, instruksi menterinya. Itu kan dari 3 menteri dulu. Saling lempar lah mereka, akhirnya saya bilang enggak, saya akan tetap gugat. Berarti Bang Noel ini meskipun dukung Jokowi tapi memang lebih kepada bagaimana program-programnya itu harus pro rakyat ya. Iya dong. Iya dong. Jangan sampai dukung tapi apapun yang dijadikan, biasanya kan orang dukung tapi nggak mau kritik. Kalau Bang Noel dukung tapi kritik ya. Itulah yang menjadi membuat saya beda dengan kawan-kawan saya. Kalau saya kan pendukung yang kritis, yang rasional. Lantas saya juga tidak punya tipikal, bisa dicek lah. Ketika saya mengkritik sesuatu, tidak ada kepentingan saya untuk meres minta duit, minta jabatan, minta proyek. Kepentingan saya pure menjaga presiden yang saya dukung. Udah nggak lebih dari itu. Gitu. Nah, dan ini saya bisa buktikan. Nah betul, dan terbukti bahwa Bang Noel ini tetap memberikan kritik-kritik yang membangun terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Dan tidak ada yang hoax. Itu yang paling penting, tidak ada yang bohong. Dan itu terbukti semua kok. Bisa dicek nih teman-teman netizen ya. Bisa dicek sekarang kan masalah hoax atau tidak, masalah ini orang ngomong bluffing nggak sih? Bisa dicek semuanya ada di pemberitaan media. Nah, problemnya bukan problem. Nextnya adalah Presiden Jokowi sudah tidak memimpin, kemudian tadi yang diharapkan adalah mengawal semua program-program yang telah dilaksanakan oleh Joko Widodo ini bisa lanjut. Tentu ada sosok pemimpin yang harus didukung dong, Bang. Gini, karena saya punya komitmen terhadap demokrasi dan saya menolak perjuangan, karena kan prinsip saya politik nilai itu yang paling penting. Saya mendukung itu tidak mau pakai logika partisan. Tapi hari ini kemarin saya puji Tuhan lah ya, alhamdulillah, perjuangan saya soal menolak 3 periode itu mulai sedikit ada hasil, walaupun juga masih ada nongol gitu loh. Kayak kemarin Nusantara Bersatu masih ada teriak-teriakan 3 periode. Menurut saya, karena saya tahu sekali orang-orang ini kepentingannya apa gitu loh. Kepentingannya apa, lantas siapa yang mensupport mereka gitu. Karena mensupport mereka di lingkaran presiden juga, mereka tidak mau bertanggung jawab lah, saya yakin banget. Apa yang disampaikan presiden itu benar, ingin menjerumuskan dan menampar mukanya, udah pasti itu. Kalau itu bukan menampar lagi, menurut saya udah menginjak-injak orang berkali-kali. Kalau presiden nolak, tapi masih digulirkan. Nah kayak gitu-gitulah yang kita khawatirkan. Jadi komitmen saya pada politik nilai itu. Jangan sampai gagasan 3 periode, perpanjangan, lantas wakil presiden. Masa presiden jadi wakil presiden? Kan ngawur, itu logika sesat begini kan harus kita lawan. Saya kepentingannya apa? Saya sih mau-mau aja sampai ya dulu saya bertaruh ya, waktu itu pernah ada sebuah peristiwa yang luar biasa, mungkin publik tahu. Momen yang menurut penguasa dan lingkaran Jokowi itu pas sekali untuk menyingkirkan saya, mengeliminasi saya dari relawan-relawan ini. Waktu itu momennya waktu itu saya menjadi saksi meringankan Munarman. Itu kan pertimbangannya adalah pertama, kita belajar dari kejadian Soeharto, Orde Baru, yang mudah sekali menstigma orang tanpa sebuah bukti dasar bukti yang bagus. Dan ketika pembelaan saya juga kan saya sampaikan bahwa di situ saya sampaikan sekali
bahwa presiden itu bukan sosok yang anti terhadap ulama. Pertama itu. Kedua, Presiden Jokowi itu bukan pemimpin yang anti terhadap kritik. Dan presiden bukan yang anti terhadap aktivis. Karena kita lihat kan lawan-lawan presiden yang berseberangan ya, selalu menarasikan bahwa presiden itu anti ulama, anti aktivis, anti kritik. Dan itu saya coba jelaskan di sidang sahabat saya Munarman. Dan Munarman juga sosok yang sebetulnya orang mau diajak dialog kok. Nah problemnya pintu dialog ini kan ditutup. Nah, gitu. Jadi abang mencoba membuka. Nah, saya coba ingin membuka. Biar ada ruang dialog begitu. Pak saya membela Munarman itu ramai lah kan, ramai. Dijadikanlah momentum kasus Munarman itu ruang untuk memecat saya sebagai komisaris utama. Gitu. Tapi karena saya kan orangnya, mereka pikir pesan mereka itu membuat saya gentar. Ternyata membuat tidak kan. Takut gitu kan. Saya nggak peduli. Tak gentar ya. Saya maju terus, saya bilang pesan kalian cuma mencat saya. Pesan saya juga ke kalian, saya tidak akan tunduk dan saya semakin kuat. Saya bilang. Dan saya buktikan sampai detik ini dan kan. Betul, ini kalau teman-teman ceki-ceki internet ataupun pemberitaan soal Bang Duel menjadi saksi meringankan Bang Munarman saat itu juga seru nih, nanti dicek-cek lagi tuh. Nah kembali ke tadi, jadi siapa sosok yang akan didukung di 2024? Spill nama dong. Ya, saya sih pengennya gini. Ya, pokoknya saya tetap ikut arahan presiden. Oke. Karena gini, presiden itu pasti punya pertimbangan yang sudah dihitung lah ya, secara matematik lah ya, bahwa pemimpin. Tapi yang harus saya perjelas bahwa siapapun pemimpin ke depan, dia yang terbaik buat bangsa ini. Pasti. Saya nggak mau juga. Tadi saya harus berkomitmen terhadap jawaban-jawaban yang non partisan tadi. Saya tidak mau terjebak dalam soal itu. Yang paling penting tidak 3 periode sudah, kemudian sudah banyak yang nyalon-nyalon, ada Mas Anies Baswedan, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, kemudian nanti siapapun. Yang paling penting kan mekanisme demokrasi yang kita kuatkan. Saya lebih pada penguatan demokrasi, bukan pada penguatan kekuasaan. Oke, penguatan demokrasi bukan kepada penguatan kekuasaan. Ada 3 nama. Anies Baswedan, Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo yang disebut tadi ya. Jadi 3 nama ini siapa Bang? Dari 3 nama ini tinggal kita gini, ini kan nanti mereka akan mendagangkan gagasan yang kita butuhkan itu nanti. Kita belajar dari 2017, kisruh politik yang menurut saya demokrasi yang paling gelap lah, melanjut ke 2019. Dan kita tidak mau dari 2 peristiwa ini ada di 2024. Nah kita berharap Mas Ganjar jual gagasannya, Mas Anies jual gagasannya, Pak Prabowo jual gagasannya. Tapi di antara semua itu yang saya harapkan sebelum menuju 2024 kita bicara tentang rekonsiliasi. Karena begini, rekonsiliasi itu penting sekali. Kita buat kesepakatan rekonsiliasinya setelah ini sebelum dong. Karena kan sudah ada peristiwanya. Oke, jangan sampai peristiwa masa lalu mencederai perpolitikan di 2024. Kita sepakatin dulu bahwa itu dosa besar kita. Itu tidak pantas lagi untuk kita mainkan di 2024 nanti. Makanya kita bikin kesepakatan bersama. Yuk tolak ya politik identitas. Politik identitas itu kita definisikan dulu. Biar orang tidak salah soal selama ini kan orang politik identitas apa? Ya definisinya dulu biar sama gitu loh. Nah kalau seandainya salah menerjemahkan definisinya juga akan semua juga orang blur kan lihatnya apa ya. Jangan sampai ada juga calon bakal calon presiden yang memanfaatkan itu ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Makanya definisinya harus bisa dimengerti publik juga atau rakyat lah pada khususnya. Jadi jangan sampai nanti 2024 demokrasi kita tercederai lagi oleh hal kayak begitu. Kita bahas satu-satu deh. Kalau seandainya Bang Nuran nggak mau sebut nama nih, mau dukung siapa? Kita breakdown dengan track recordnya seperti apa, Bang Nuran lihat satu-satu. Pertama Bang Anies dulu deh. Abang lihatnya seperti apa? Gini, ini kalau bicara tentang sosok Anies. Anies dalam hal ini menurut pandangan saya, walaupun dia punya ada cacat sejarah lah ya, yang menurut pandangan saya, mungkin waktu itu kebutuhan politik beliau. Cacat sejarah itu apakah, ini koreksi salah ya? Apa, ya, pilkada. Terkait dengan politik identitas bukan? Politik identitas dong. Oke. Dia membiarkan orang yang selalu menggaung-gaungkan dalam diksi kekerasan, misalnya kayak orang yang meninggal tidak disolatkan, kemudian teriak-teriak bunuh Ahok. Dalam hal itu saya tidak tertarik. Tapi ada hal yang tertarik dari apa yang sudah dia lakukan ketika dia memimpin DKI.
saya cukup satu ya. Artinya kita lihat umat beragama di Jakarta ini lebih kondusif. Orang Kristen, Buddha, Hindu yang dulu sangat sulit mendapatkan izin, akses dan sebagainya. Pak Anies punya perhatian khusus soal hal itu. Gitu. Kita acungi jempol. Itu harus kita jempolin. Nggak boleh kita begini. Kita beda pandangan lantas kemudian kita melihat pada sudut pandang yang buruknya. Nggak bisa. Betul. Gitu. Nah kalau Mas Ganjar saya lihat ini. Saya belum nanya loh, Mas belum Ganjar. Ya? Saya maunya ke Prabowo dulu. Oke. Boleh. Boleh ke Prabowo dulu nggak? Boleh, silakan. Boleh, Mas Prabowo. Boleh. Pak Prabowo gimana? Prabowo ini saya lihat dulu waktu saya orang yang berseberangan saat 2014 dan 19 ya dengan Pak Prabowo. Betul. Tapi sudah rekonsiliasi dong. Karena udah masih dalam kementerian. Ketika beliau masuk ke kabinet Jokowi, ada hal yang membuat kita gelisah soal jejak rekam Prabowo saat itu. Kekhawatiran kita adalah ketika Pak Prabowo masuk, yang akan dilakukan Prabowo pasti akan menggerogoti pemerintahan Jokowi. Kekhawatiran saat itu. Kekhawatiran ya, gitu. Saat itu apa? Ya teman-teman. Kudeta. Dan akhirnya kita lihat dalam proses perjalanan hari ini, isu sumir itu dibuktikan dengan apa? Totalitas dan loyalitas Prabowo soal mendukung pemerintahan Jokowi. Dan itu kita angkat jempol, luar biasa. Itu. Dan walaupun kita lihat Pak Prabowo ini kan matang ya, dia orang yang matang dalam segala hal tuh Pak Prabowo. Apa yang kurang dari Prabowo? Dia udah pernah menjadi, ya tidurnya aja tidur menjadi orang kaya dia. Dia bangun langsung jadi orang kaya. Gitu. Lantas dia jabatan apa yang nggak dia iniin? Dia menantu ya presiden, lantas hari ini menjadi teman presiden, bahkan menjadi menteri pertahanan. Gitu, partai nomor 2 terbesar di Republik ini. Ya, saya rasa Pak Prabowo punya kesempatan yang luar biasa lah ke depan untuk menunjukkan bahwa dia sosok negarawan saya lihat hari ini. Dia bisa menempati itu, dia bisa beradaptasi dengan sistem demokrasi yang hari ini kita sepakati. Yang paling penting itu kalau saya lihat, lepas dari persoalan seperti apa, sosok ini sudah teruji. Yang paling penting gini, dia mampu nggak kan dulu kan bukan orang, tapi kita melihat sejarah Pak Prabowo ini kan orde baru banget. Dia Kopassus, orde baru dia, kayak begitu lah. Tapi saya lihat belakangan ini ketika dia membuat partai, kemudian partainya diterima, kemudian komunikasi politiknya bagus, kemudian dia tidak lagi seperti dulu yang sosok yang kita katakan orang yang tidak tipis kuping lah ya, orang yang tidak suka dengan kritik. Ternyata hari ini Pak Prabowo saya lihat luar biasa menerima kritik. Bahkan orang-orang mengkritik dia bisa rangkul. Kayak teman-teman saya banyak tuh di Pak Prabowo saya lihat. Ini menarik nih kalau ngobrol sama Bang Noel dari tadi tonnya positif semua. Aku senang ini. Nggak, jadi kayak kita gini, vibes positifnya itu tersebar. Semoga juga nyampe ya ke teman-teman netizen ya. Kita jangan juga, kita kan letih lah ya soal keterbelahan polarisasi di 2017 dan 2019. Kita nggak mau terjadi hal itu. Kita mau coba mengedukasi rakyat ini dengan politik gagasan. Nah, tugas kita lah sebagai kader bangsa ini coba mengedukasi itu bahwa yang paling penting dari semua itu adalah substansi dari demokrasi itu, kekuasaan itu harus dikontrol. Jangan sampai tidak dikontrol. Karena saya nggak mau, ya kayak kemarin kawan-kawan saya teriak 3 periode. Saya anggap kawan-kawan saya seperti anak-anak monster yang ingin menciptakan monster, dan saya lawan. Bahkan teman saya sendiri saya lawan, gitu loh. Makanya banyak teman-teman saya selalu nasihat, "Well, lu banyak banget sih musuhnya." Ini bukan soal musuh, karena gue tidak menciptakan musuh. Saya hanya ingin mengkritik apa yang mereka lakukan. Yang saya koreksikan pandangan mereka, gitu loh. Ya kayak saya banyak berhadapan dengan kawan-kawan saya yang selalu ya dulu kan saya juga pernah diteroriskan lah ya. Saya diteroriskan oleh kawan-kawan saya, bahkan saya tereliminasi dari dunia relawan. Tapi saya kan tetap menunjukkan integritas saya. Saya suka dengan filosofi Elang. Elang tuh semakin tinggi, dia semakin kuat. Gitu. Menarik nih. Tadi udah dijelaskan, Anies Baswedan, Pak Prabowo, terakhir yang berambut putih, Ganjar Pranowo. Ini juga di-mention juga loh sama Pak Joko Widodo. Bukan Pak Ganjarnya yang di-mention, tapi ciri-ciri pemimpinnya, yaitu berambut putih dan juga jidatnya keriput gitu. Ini rambut saya putih kelihatan nggak ya? Ya, gimana kalau Mas Ganjar memang sosok Ganjar? kita
Ya kalau soal sosok Ganjar, ini kan anak muda ya. Dia punya energi, energi ini kan penting ya, karena ini 270 juta publik ini, rakyat ini kemudian dipimpin orang yang energinya tidak begitu kuat, bahaya gitu. Kita jangan gambling memilih pemimpin untuk 2024 lah. Makanya Presiden juga menyampaikan berkali-kali, jangan sampai salah mimpin pemimpin untuk 2024. Itu kan pesan Presiden berkali-kali. Gitu loh, pertama itu. Dan kita melihat sosok Mas Ganjar ini ya, ini energi baru buat bangsa ini yang bisa melanjutkan kinerja Presiden kemarin. Apalagi kita lihat ada beberapa program-program beliau yang sudah dijalankan di Jawa Tengah itu kan menurut saya udah cukup luar biasa. Soal misalnya lelang jabatan, tidak lagi pakai uang. Kemudian ada pendidikan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Dan itu satu-satunya pemerintah daerah yang ada di Indonesia cuma di Jawa Tengah. Itu dipimpin oleh Mas Ganjar. Dan hal-hal kayak begini yang kita inginkan gitu. Problem bangsa ini kan selain kejahatan birokrat yang mentalnya korup, malas dan lain-lain ini yang membuat mundur bangsa ini kan. Nah, saya lihat dengan adanya pendidikan anti korupsi yang dicetuskan di Jawa Tengah, dan saya lihat ini bisa menjadi proyek percontohan untuk wilayah-wilayah lain atau daerah-daerah yang lain gitu loh. Bahwa itu penting, tapi semoga itu bukan soal pendidikan aja, tapi itu bisa dijadikan praktek. Dan Mas Ganjar mempraktekkan hal itu. Jadi itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang saya highlight juga dari semua narasi yang Bang Noel sampaikan tadi antara Anies Baswedan, Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, hanya di Pak Ganjar yang Bang Noel memiliki narasi bahwa melanjutkan kinerja dari Presiden Joko Widodo. Karena memang hari ini kan ada dua ya, bukan tiga bahkan. Kalau Mas Ganjar bicara soal kelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi, Mas Anies bicara tentang perubahan. Nah, sosok satu alternatif ini yang paling penting, Pak Prabowo rekonsiliasi. Apalagi dia sosok yang di antara dua ini kan paling tua, gitu. Kalau seandainya bicara tentang kelanjutan, bicara tentang perubahan tanpa ada rekonsiliasi, nggak bakal bisa. Saya pesimis. Jadi memang tiga pemimpin ini kalau menurut Bang Noel ini punya narasinya masing-masing, punya apa bahasanya? Punya identitas masing-masing. Mas Anies dengan perubahannya, kemudian Pak Prabowo dengan rekonsiliasinya, dan Pak Ganjar yang menurut Bang Noel ini dengan berkelanjutannya, melanjutkan program-program dari Presiden Joko Widodo gitu. Berarti Bang Noel dukung siapa nih, Bang? Saya prinsipnya tetap, karena saya pendukung Presiden, saya hormat dengan Pak Jokowi, saya ikut arahan beliau. Jadi karena saya yakin dari tiga semua ini terbaik lah menurut saya gitu ya. Tinggal daganginnya mana yang diterima rakyat. Toh semua yang paling penting mekanismenya, semua mekanisme yang melalui mekanisme demokrasi ya, pemilu dan sebagainya. Meskipun kalau dari dinamika politik, Pak Jokowi ini beberapa kali mention nama Pak Ganjar. Itu berarti memberikan dukungan ke Pak Ganjar? Belum tentu. Kalau awal saya berat nggak sih pertanyaan saya? Ringan loh ini pertanyaannya. Gimana Bang Noel? Gini, kalau soal Mas Ganjar kan di internal kita sudah lah ya. Dulu saya yang pertama deklarasi Mas Ganjar lah ya. Tapi emang tadi yang saya dari awal saya sampaikan, saya menolak Ganjar itu pertimbangannya karena ada gerakan 3 periode. Makanya saya coba memberi solusi atau alternatif. Pilihan nanti adalah Mas Ganjar. Dan ternyata orkestrasi saya diterima publik gitu loh. Ya sudah, lanjutin aja ke Mas Ganjar. Tapi kan gini, yang paling penting, yang terbaik buat bangsa ini bisa bekerja, memikirkan rakyat, bekerja, jangan ya mukanya celing lah kayak apa yang disampaikan Presiden, cuma bermakeup di istana kan bahaya. Kita butuh figur yang bisa bekerja. Kalau ini 270 juta loh. Pembangunan yang sudah dilakukan Jokowi itu jangan sampai nanti jadi pembangunan yang mangkrak. Itu kasihan. Ini bicara tentang masa depan. Kan Jokowi itu bicara tentang masa depan soalnya. Kan bukan buat saya. Saya bangga gini, kalau saya kehilangan jabatan, saya tidak akan kehilangan masa depan buat anak saya. Dan Presiden Jokowi sudah memberi masa depan buat anak saya. Itu yang paling penting. Berarti secara tidak langsung Bang Noel ingin menyampaikan bahwa carilah pemimpin yang memang bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden sebelumnya. Terima kasih. Berarti
Mas Ganjar ya. Kita Kan dukung Bang Mas Noel, Ganjar. Bang Noel yang ngomong. Berarti deh ya, calon 2024 Yang terbaik lah. yang terbaik buat oke, bangsa ini. tetap Yang terbaik. Siapapun, saya yakin Siapapun yang Mas terbaik untuk bangsa Ganjar, ini. Mas Ganjar ini juga pasti punya kelebihan yang bisa dia dagangkan. Mas Anies juga, apalagi Mas Anies, Ganjar ini sama-sama mantan aktivis nih. Yang satu aktivis, yang ini aktivis. Anak-anak muda sama-sama UGM. Tapi anak muda yang sopan itu biasa menghormati siapa? Orang tuanya, senior. Siapa di antara semua itu? Pak Prabowo. Tapi bukan saya mendukung Pak Prabowo, tapi saya coba bicara tentang etik dalam berpolitik. Itu penting. Karena kita nggak mau juga jangan sampai nanti generasi muda ini diorientasikan politiknya politik kekuasaan. Bahaya. Iya, betul. Harus politik nilai, politik substantif. Itu yang paling penting yang harus kita pesan ke publik. Pesan ke publik ya. Oke, terima kasih Bang Manuel Ebenezer, Ketua Relawan Joman sekarang. Kepanjangannya apa Joman sekarang? Jokowi Mania, Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara. Seperti katanya tadi, dia akan mendukung, Bang Noel akan mendukung siapapun yang nantinya akan didukung oleh Presiden Joko Widodo. Jadi kita tunggu aja nih teman-teman, siapa sih sosok yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo untuk pemilu 2024. Kita nantikan aja nih dinamika politiknya. Thank you banget Bang Noel telah datang ke Obras. Terima kasih ya undangannya. Iya nih, luar biasa nggak berasa loh kita ngobrol sama Bang Noel. Nanti kita undang lagi ya. Siap, setelah thank you. Jokowi mendukung siapa ya. Kita pengen tahu nih perspektif dari Bang Noel ini seperti apa. Nah, demikian obrolan saya dengan Bang Noel. Semoga bisa memberikan perspektif tambahan nih buat teman-teman netizen terkait dengan bagaimana perpolitikan di 2024, siapa yang harus dipilih, siapa yang benar-benar sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, karena tentu saja jangan acuh banget lah. Satu suara sangat berharga untuk menentukan nasib bangsa ini. Oke, saya pamit dulu. Saya Bang Noel pamit. Nanti kita ketemu lagi di Obras, obrolan rasional santai dibahas singkat tuntas episode selanjutnya dengan narasumber yang tentu saja menarik dan kita akan membahas semuanya juga dengan cara santai. Kita pamit dulu ya Bang Noel ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you Bang. Siap.